Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia dari kelas SI 19 BISIF dengan NIM 1219110038. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester part 3 mata kuliah Big Data Analytics. Oke, langsung kita lihat soalnya. Buatlah video minimal 20 menit dengan terlihat wajah dan suara penjelasan yang terdengar dengan baik untuk menjelaskan part 3 ini. Semua baris skrip yang dijalankan dan diberikan penjelasan baik melalui teks dan audio. 1. Carilah sebuah dataset dengan format CSV dari kaggle.com yang memiliki minimal 10 kolom dan 10.000 instance atau baris data. Kedua, import library yang diperlukan dalam tugas ini. Ketiga, baca file yang digunakan di nomor 1 dengan terlebih dahulu men-set atribut, nama file, tipe file, apakah menggunakan header, tidak menggunakan inverse skema, dan separator yang digunakan. Keempat, tampilkan metadata atau skema yang digunakan. Kelima, tampilkan jumlah instance. Keenam, tampilkan semua kolom dan berikan penjelasan data apa yang disimpan dalam setiap kolom yang digunakan. Ketujuh, pilih 6 kolom yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Simpan dalam sebuah list dan dengan menggunakan metode select, pilih kolom-kolom ini. 8. Cek missing value yang terdapat dalam dataset yang sedang diproses. 9. Casting atau ubah tipe data yang digunakan di setiap kolom sesuai dengan tipe data yang disimpan. Ke-10. Hapuslah 2 kolom yang ada. Oke, langsung kita ke soal yang pertama, yaitu mencari sebuah dataset dengan format CSV di kaggle.com. Karena ini udah di browser, langsung kita tab baru. Oke, langsung ketik kaggle.com. Nah, di website ini banyak sekali dataset yang tersedia. Tetapi sebelum itu, untuk mendapatkan dataset atau mendownloadnya, kalian bisa registrasi terlebih dahulu. Jadi saya sudah registrasi dan masuk menggunakan akun saya. Kemudian kita buka dataset. Nah, di sini banyak ya. Ada dari trending dataset, popular dataset, terus movies and TV show, economics, cancer, covid ya. Nah, kalian juga bisa cari di sini. Kita search aja, misalkan saya ingin mencari data FIFA 21. Nah, di sini untuk memudahkan kita bisa filter datanya. Sini bisa dari 90 hari terakhir, terus bisa berdasarkan size-nya yang kecil atau medium, atau bisa dari tipe filenya, ada CSV, XLSX, JSON gitu ya. Di sini saya catat yang CSV karena yang disuruh menggunakan tipe file CSV. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Ini saya pilih yang FIFA 21 Complete Player Dataset yang ini. Nah, di sini kita bisa baca-baca dahulu. Ada about dataset. Di sini konteksnya yaitu Football Analytics, Sport Analytics, dan FIFA Series. Nah, di sini dia menampilkan 10 kolom dari 107 kolom. Nah, kolom ini sudah memenuhi, yaitu minimal dari 10 kolom. Oke, langsung aja kita download. Nah, sudah selesai. Oke, ini aku mau pindahkan ke local disk C
users, kemudian Nur Asia sini. Kemudian kita buat folder dengan nama BDA atau BDA Nur di sini. Kemudian paste, lalu klik kanan extract here. Oke, ini kita hapus aja. Nah, data ini, file ini kita buka untuk mengecek apakah instansinya sudah sesuai, yaitu minimal 10.000 data atau 10.000 instance. Oke, klik CTRL tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada 17.126 instance, yang artinya lebih dari 10.000 ya, berarti soal pertama sudah terpenuhi. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu import library yang diperlukan dalam tugas ini. Kita klik start, kemudian buka Anaconda Prom. Kemudian kita aktifkan dengan cara conda activate PySpark. Oke. Nah, di sini sudah aktif ya, yang tadinya base menjadi PySpark env ini. Oke, kita cd bda Nur, ini nama file nama folder yang kita buat tadi di local disk C users ya. Oke, enter. Kemudian dir, lalu kita buka Jupyter Notebook. Oke, tunggu aja. Oke, kita buka Spark demonstration. Nah, ini sudah tampil karena sebelumnya saya sudah pernah meramnya, jadi kita kernel dulu untuk menghapus outputnya. Klik kernel, terus restart and clear output. Kita tunggu sampai ini kosong angkanya. Nah, ini sudah kosong ya. Oke, saya akan menjelaskan ini import find Spark. Digunakan untuk mengimport library find Spark. Library ini digunakan untuk mencari direktori di mana PySpark terinstall di komputer kita, sehingga nantinya library PySpark dapat diimport ke dalam Jupyter Notebook.
Oke, yang kedua ini digunakan untuk menentukan lokasi PySpark yang sudah terinstall. Oke, kita run. Caranya klik run atau bisa juga dengan menekan tombol enter dan shift secara bersamaan. Nah, sudah. Selanjutnya ini adalah komentar. Kemudian yang ini yaitu digunakan untuk mengimport library Spark Session, di mana library ini berada di dalam library yang lebih besar, yaitu library PySpark.sql. Kemudian perintah yang bawahnya digunakan untuk membuat Spark Session dengan cara menggunakan builder pattern method builder dan menggunakan metode get or create. Jika Spark Session sudah ada, maka kita gunakan. Jika belum, maka kita create Spark Session yang baru. Oke, kita run. Nah, tanda bintang ini artinya sedang diproses. Kemudian kita lanjut aja. Nah, 3 perintah ini digunakan untuk mengetahui versi Python dan versi Spark yang kita gunakan. Oke, kita run. Oke. Nah, ini sudah selesai prosesnya, runnya. Oke, lanjut kita ke ini Python-nya, outputnya yaitu Python versi 3711 dan Spark version-nya itu 3.0.3. Sorry. Oke, lanjut ke nomor ketiga. Baca file dengan men-set atribut, nama file, tipe file, apakah menggunakan header, tidak menggunakan info skema, dan separator yang digunakan. Oke, file location. Baris ini dibuat baris ini untuk membuat sebuah variabel yang menyimpan nilai dari nama file atau dataset yang kita gunakan. Kita akan menggunakan variabel ini untuk mengakses nama dari dataset yang kita gunakan, yaitu viva21_mail2.csv. Kemudian perintah ini untuk menyimpan tipe dari file atau dataset yang kita gunakan. Kali ini datasetnya tipe filenya yaitu CSV. Kemudian ini untuk menyimpan nilai false variabel inverse schema. Dengan ini tipe data dari setiap kolomnya berupa string. Kemudian perintah ini mengartikan dengan nilai ini kita membuat baris pertama dari dataset menjadi header. Kemudian delimiter atau separator atau pemisah dari satu data dengan data yang lain di datasetnya. Untuk mengetahuinya, kita bisa buka dataset yang sudah kita dapat tadi menggunakan Notepad. Nah, di sini dapat terlihat data satu dengan data yang lainnya dipisahkan oleh tanda koma. Berarti delimiternya berupa koma. Setiap data bisa berbeda-beda ya delimiternya. Oke, sudah, kita run. Selanjutnya perintah ini untuk membaca sebuah dataset dengan format data CSV, atribut inverse schema dengan nilai false, dengan atribut header adalah true, menggunakan separatornya koma, dan nama dari filenya adalah viva21_mail2.csv. Oke, kita run. Kita simpan ini di variabel df. Kemudian yang keempat, tampilkan metadata atau skema yang digunakan.
Di sini ada perintah yang digunakan untuk menampilkan tipe data semua kolom beserta informasi apakah data di kolom tersebut dapat bernilai nol atau tidak. Nah ini ya, semua tipe datanya berupa string. Kemudian ada metode kedua untuk menampilkan metadata, yaitu df.dtypes. Ini digunakan untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom. Hanya menampilkan tipe data, jadi ID, string, name string, semua tipe datanya string karena tadi inverse skemanya itu false. Oke, selanjutnya nomor 5, tampilkan jumlah instance. Perintahnya dengan df.count. Ini kita run. Nah, ada 17.125 instance atau baris data yang terdapat di dataset yang saya gunakan. Nah, kita juga bisa menggunakan keterangan dengan string terlebih dahulu seperti ini. Jadi outputnya adalah the total number of records in the FIFA 21 mail to dataset adalah 17.125. Oke, selanjutnya yang keenam, tampilkan semua kolom dan berikan penjelasan data apa yang disimpan dalam setiap kolom yang digunakan. Untuk menampilkan kolom, kita menggunakan perintah df.column. Nah, di sini muncul nama-nama kolom yang terdapat di dataset yang saya gunakan. Ada ID, name itu nama dari pemainnya, age itu umurnya, nationality, klub dia apa, kemudian kapan dia bergabungnya, seperti itu. Oke, lanjut nomor 7, pilih 6 kolom yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Simpan dalam sebuah list dan dengan menggunakan metode select, pilih kolom-kolom ini. Oke, kita menggunakan ini adalah perintahnya select kolom, dan di sini saya memilih 6 kolom yaitu ID, name, age, nationality, club, dan gender. Kemudian kita select kolom dan kita tampilkan. Oke, run. Nah, ini adalah kolom-kolom dan datanya yang saya pilih: ID, name, age, nationality, club, dan gender. Oke, setelah itu selanjutnya kita cek missing value yang terdapat dalam dataset yang sedang diproses. Oke, caranya, nah ini kita mengidentifikasi missing value dari satu kolom. Caranya dengan perintah from PySpark.sql .function import seperti ini. Kita yang mau kolom yang mau kita cek missing value-nya itu name. Jadi di sini ketik name, kemudian kita hitung ada berapa missing value yang terdapat dalam kolom name ini. Run. Nah, ternyata missing value yang terdapat dalam kolom name yaitu 0, artinya tidak ada missing value. Nah, itu cara atau perintah untuk mengetahui missing value dari satu kolom saja. Nah, ini untuk mengetahui
missing value dari kolom-kolom yang sudah kita pilih tadi. Dari 6 kolom ini perintahnya seperti ini, df.select count when is null alias, lalu kita show, tampilkan, run. Nah, di sini ID tidak memiliki missing value, name juga tidak memiliki missing value, age juga missing value-nya 0, nationality 0, dan club ternyata di sini ada 23 missing value, gender 0 missing value. Oke, selanjutnya kita casting atau ubah tipe data yang digunakan di setiap kolom sesuai dengan tipe data yang disimpan. Nah, kan tadi semua tipe datanya itu string, jadi kita akan ubah kolom-kolom ini sesuai datanya ya. Oke, jadi kita lihat dulu sebelum di casting. Nah, sebelum di casting semua tipe data dari kolomnya itu string ya. ID masih string, name string, age string, nationality juga string, club juga string, gender juga string. Oke, caranya untuk mengcastingnya perintahnya df sama dengan df.widthColumn. Nah, di sini untuk mengcasting satu kolom saja. Di sini perintahnya seperti ini. Ini kolom ID yang ingin saya casting. ID kita casting menjadi integer, yang tadinya string menjadi integer. Oke, run. Nah, lalu kita lihat setelah di casting. Nah, seperti ini, ID sudah berubah, yang tadinya string menjadi integer, yang lainnya masih string. Nah, itu cara atau perintah untuk mengcasting per kolom atau satu kolom. Nah, ini adalah perintah untuk mengcasting beberapa kolom dengan cara seperti ini. Dengan perintahnya integernya apa saja yang integer di sini bisa kita lihat. Tadi ID ini integer ya, name string, jadi kita tidak usah ubah. Age juga integer, nationality-nya string, club-nya string, dan gender juga string. Jadi di sini yang saya ingin ubah menjadi integer itu ID dan age. Di sini kita hapus aja. Kalau misalkan ada date, misalkan tanggal, dia bisa menggunakan ini date underscore vars, karena di sini saya nggak milih, jadi kita hapus aja. Langsung kita run dan kita lihat sekarang apakah sudah berubah. Nah, sekarang ID dan age sudah berubah, tipe datanya menjadi integer. Oke, coba kita tampilkan. Nah, ini adalah tampilan kolom yang saya pilih. Oke, dari 6 kolom ini kita hapus 2 kolom yang ada. Nah, kita hapus. Di sini saya ingin menghapus kolom age dan gender. Ya, kemudian kita run. Nah, perintah ini untuk melihat kolom apa yang sudah kita hapus. Nah, kolom yang udah dihapus itu kolom age dan gender. Kemudian kita simpan di variabel df1, yaitu kolom sisa yang sudah kita drop tadi. Jadi kita buka, kita run df1-nya. Nah, ini ID tipenya integer, name itu string, nationality string, dan club juga string ya. Sini sisa 4 karena yang 2 tadi sudah kita hapus. ID, name, nationality, dan club. Oke, jadi kita, nah sebelumnya itu ada 6 yang tersimpan di variabel df, itu ada 6 ID, name, age, nationality, club, dan gender. Oke, kita lihat di variabel df1 dengan 3 data saja kita tampilkan. Nah, ini dia kolom dan datanya
setelah kita hapus atau drop 2 kolom. Ada ID, name, nationality, dan club. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.